dikutuk di atas kayu salib, tetapi yang disalib di atas kayu salib adalah Yesus. Bisa dipahami nggak sih? Nggak bisa lah. Dongo, masa bisa saya pahami bahasa itu sementara tertulis terkutuklah dia yang mati di atas kayu salib. Kau bilang tidak ada yang terkutuk. Kau dekat di sini kusiram kau air Indomie. Memang berat karena ajaranmu ini yang mengajarkan otakmu itu mumet. Karena dalil yang ada dalam Bible tidak masuk di otakmu. Padahal Bible-nya mengatakan begitu. Jadi kamu membantah Bible-mu. Yang menjadi pertanyaan saya dulu kan Bang Juma bilang bukan Yesus yang disalib. Lalu siapa yang disalib coba? Iblis. Dari mananya iblis yang disalib coba? Terkutuk. Enggak, dari Alkitab kan jelas dikatakan bahwa Yesus sudah disalib. Astagfirullah. Dia bilang iblis. Balik aja dari tadi ya. Udah kamu turun kawan, kamu turun. Masih ada Rinso di toilet kan? Enggak, maksudnya. Udah, kau turun. Dibilang bukan Yesus yang disalib. Kau bilang Yesus yang disalib. Dibilang bukan Kristus yang terkutuk, Yesus yang terkutuk. Kau bilang pula yang disalib adalah Yesus. Tapi bukan dia yang terkutuk. Lalu yang terkutuk siapa? Apa? Siapa? Apa? Kamu ke gereja ambil sapu lidi. Halo Bang Zuma, selamat malam. Ya, Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda terakhir cek tensi darah berapa? Sudah 4 bulan yang lalu. coba abis ini dicek pasti 200. Lanjut. Iyalah, orang gimana nggak 200 orang yang naik kayak gitu. Dia nggak mau Yesus yang terkutuk, tapi dia mau Yesus yang disalib. Bang Zuma, boleh saya kasih komentar? Iya, silakan kawan, silakan. Nah, memang sebenarnya yang dibilang abang itu tadi, kalau Yesuslah yang menerima kutuk itu, karena kutuk yang Yesus terima itu adalah oleh karena manusia sudah melanggar. Oleh karena itulah Yesus menanggung kutuk dosa itu. Berarti yang mati di kutuk ini siapa? Yesus. Karena Tuhan Anda. Oleh karena matinya Yesus, sebab manusia tidak mampu lagi menuruti 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya. Itu 10 hukum Taurat untuk Kristen. Itu untuk semua orang, bukan hanya khusus orang Kristen. Karena dengar dulu, dengar ya. Kenapa saya bilang hukum Taurat itu masih berlaku? Karena 10 hukum itu adalah hukum moral. Dan oleh karena manusia tidak mampu menuruti itu, dan Yesuslah yang bisa mampu menuruti hukum. Kamu bisa nggak? Yang terus, ya kan? Kamu bisa kan menuruti 10 hukum itu enggak? Kamu bisa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina. Benar enggak? Nah, aku tanya samamu, kenapa kamu bilang, ya Anda bilang itu adalah setan yang digantung itu? Atau setan yang menerima kutuk? Dari mana dapat dalilnya itu? Gitu loh. Sedangkan setan itu sendirilah yang menyebabkan dosa gitu. Nah, bagaimana Anda bilang bahwa setan memang benar, setan itu di akhir nanti akan menerima konsekuensi dari boleh apa kita tanya yang jawab nggak nih? Ia akan telah perbuat, tetapi oleh karena manusia. Kalau ceramah kayak gitu itu tempatnya di gereja, tempat orang-orang yang mati akal. Di sini nggak bisa. Boleh kita tiktokan? Boleh? Halo? Boleh? Boleh kita tiktokan? Boleh? Boleh. Oke. Siapa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Setan. Setan. Oke. Siapa yang merasuki Yudas? Setan juga. Apa tujuannya? Ya, untuk membinasakan Yesus. Karena ada keinginan lainnya untuk mendapatkan upah gitu. Kalau Yesus dibinasakan, apa upahnya? Ya, dapat 300 dinar. 300 atau 30? 30 dinar ya.
Iblis tahu nggak kalau Yesus itu mati, maka Yesus akan menebus dosa? Sorry. Coba ulang. Gimana? Iblis tahu nggak kalau Yesus mati, maka Yesus menebus dosa? Memang itu rencananya untuk membinasakan Yesus. Ya, berarti iblis tahu kalau Yesus mati, maka dia menebus dosa. Tahu nggak? Sebentar. Ingat ya kerangkanya. Ya, itu rencana setan di mana dia mau Yesus itu mati. Oke, berarti iblis mau membebaskan iblis mau membebaskan kemudian Adam dari dosa. Betul? Yesus mau gimana? Iblis mau membebaskan Adam dan keturunannya dari dosa. Betul? Mana ada keinginan setan untuk membebaskan manusia dari dosa? Justru keinginan setan itu supaya semua manusia itu jatuh dalam dosa. Keinginannya supaya tidak selamat. Bagus. Sedangkan Yesus mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Ya, bagus. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mewariskan dosa nggak kepada seluruh manusia? Otomatis karena dia kan melahirkan anak-anak manusia itu oleh karena sudah jatuh dalam dosa. Oke, dengarkan anak-anak saya di bawah, dengar, tenang. Jadi ketika iblis membuat Adam jatuh dan keturunannya seluruhnya jatuh ke dalam dosa, berarti pekerjaan iblis sudah selesai kan? Karena seluruh keturunan Adam. Masa pekerjaan iblis selesai sampai Yesus datang, barulah nanti setan itu berhenti untuk menggoda anak-anak manusia. Oke. Tunggu dulu. Iblis membuat Adam jatuh, berhasil. Keturunan Adam seluruhnya menanggung dosa. Keturunan Adam seluruhnya, kalau dosanya tidak ditebus Yesus, masuk neraka tidak? Masuk neraka tidak? Mereka sudah mendapatkan penebusan itu. Sebab Tunggu. Kalau Yesus tidak menebus dosa mereka, masuk neraka enggak keturunan Adam? Masuk neraka. Itulah sebabnya neraka. Ada rencana keselamatan yang Tuhan siapkan gitu loh. Sip. Oke, saudara. Jadi, andai saja Yesus tidak disalib, maka seluruh keturunan Adam akan masuk neraka. Betul? Ya. Apakah iblis mau keturunan Adam masuk neraka? Lah, dibalik-balik lagi. Iya, dia menginginkan manusia itu tidak selamat, tetapi ingat. Tunggu dulu. Sekarang begini. Kita sudah sepakat nih bahwa akibat dosa yang dibawa oleh Adam, seluruh keturunan Adam itu masuk neraka. Nah, kecuali tampil Yesus sebagai penebus dosa mereka. Betul? Iya. Nah, ketika kemudian Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya di atas salib, apakah iblis mau Yesus berkorban di atas salib? Ya, itu sudah rencana keselamatan Bang Zuma, bukan karena keinginan iblis lagi. Dengar ya, keinginan setan itu supaya Yesus gagal untuk melakukan rencana keselamatan itu. Sekarang ketika Yesus datang untuk nebus dosa di tiang salib, apakah iblis mau agar Yesus itu disalib? Dia menginginkan itu. Nah, dia berarti iblis menginginkan, tetapi dia ingin mati Yesus itu dan gagal dalam melakukan. Berarti iblis mau menyelamatkan manusia dari neraka. Apa sih? Nggak nyambung. Loh, kok nyambung? Sekarang kalau Yesus tidak menebus dosa, Yesus tidak disalib, apakah keturunan Adam dosanya bisa diampuni kalau Yesus tidak disalib? Justru itu, dengar ya Bang Zuma. Makanya agak nggak nyambung pernyataanmu gini. Saya mau menyatakan bahwa rencana Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi kamu bilang
Dengan cara apa rencana itu? Yesus atau menyalibkan Yesus datang supaya setan menyelamatkan manusia dari neraka. Yesus datang. Saya bilang tadi itu bahwa setan itu berusaha untuk membinasakan keturunan Adam hingga sampai ke keturunan zaman sekarang ini. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini tidak menginginkan keturunan Adam itu. Kalau Bang Zuma lihat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada korban di sana, di mana mereka dipakaikan dengan kulit domba. Enggak, bisa tunggu dulu. dalam kejadian jangan enggak usah kita pakai data dulu, enggak usah pakai data, pakai logika. Bukan pakai data, aku juga sedang pakai logika pincangmu aja dulu. Tapi inilah kenyataannya sebab kita berbicara kebenaran. Bukan logika dengan pincangmu asumsi dulu yang perbaiki. hanya berdasarkan dengan pengetahuan yang logika tidak ada pincangmu dasar dulu. gitu loh Bang Zuma. Otaknya saudara yang bocor halus ini aja dulu perbaiki, ditambal dulu. Iblis mau agar keturunan Adam masuk neraka. Ya. Berarti iblis tidak mau dosa-dosa anak Adam ditebus. Betul atau betul? Inilah dia pemahaman yang salah Bang Zuma. Bukan dosa yang ditebus, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa. Ini kesalahan kata ini. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau anak manusia ini selamat. Betul? Nah, itu keinginannya. Nah, kalau begitu, kenapa justru iblis yang menyelamatkan kalian? Hah? Kenapa iblis menyelamatkan kalian? Dari mana pernyataan itu? Yang merasuki Yudas siapa? Gitu loh. Yang merasuki Yudas siapa? Ya, tujuannya untuk apa? Jangan di-mute. Ayo, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa kaitannya gitu loh dengan Yudas? Itu kan Yudas yang memang punya keinginan, punya misi sendiri nih Yudas ini. Oleh karena itu setan memakai dia gitu loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, oke, aku jawab ya. Tujuan iblis merasuki Yudas adalah karena dia menginginkan supaya Yesus binasa. Ya, melalui berarti kalau iblis menginginkan Yesus binasa, berarti iblis menginginkan menyelamatkan anak manusia. Betul? Bertolak belakang loh dari apa yang kamu nyatakan. Sebab, dengar dulu. Sebab keinginan Yesus untuk menyelamatkan, sedangkan setan ini kan untuk membinasakan gitu loh. Iya. Kenapa kamu bilang bahwa tujuan iblis untuk menyelamatkan orang Kristen yang percaya sama Yesus? Mana nyambungnya ya? Saya ganti narasinya supaya nyambung menurut akal Anda yang cetek ini. Kalau Yesus tidak datang mati di atas salib, tidak mati di atas salib Yesus ini, berarti sampai kiamat keturunan Adam ini akan membawa dosa dan mereka akan ke neraka. Betul? Iya, betul. Sekarang kalau Yesus datang di abad pertama, semua iblis tidur, tidak ada yang kemudian membuat penyaliban terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus nebus dosa? Bang Zuma, saya mau bilang, kita berbicara mulai dari awal ya. Iya, tidak ada yang merasuki Yudas, iblisnya tidur. Tidak ada yang merasuki dan menghasut imam-imam kepala. Tidak ada yang menghasut kemudian orang Farisi. Semua iblisnya istirahat. Karena kenapa? Iblis mengatakan, sudah anak Adam sudah masuk neraka, semua kita buat. Tidak ada yang merasuki Yesus. Tidak ada yang merasuki Yudas. Lalu Yesus tidak mati di salib. Berarti keturunan Adam dosanya tidak ditebus. Karena iblis pensiun. Ininya sekarang sabar. Karena iblisnya pensiun, maka tidak ada yang merasuki Yudas, maka tidak ada yang mempengaruhi imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi. Apa yang terjadi? Yesus tidak disalib. Ya. Kalau Yesus tidak disalib, selamat enggak orang Kristen? Ya, tidak. Nah, oleh karena itulah iblis bagi Kristen pahlawan atau bukan?
Mana? Bukanlah. Kalau iblis tidak ada, Yesus tidak disalib. Makanya dengarkan dulu, aku mau ngomong nih. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, bagaimana bisa mati kalau tak ada iblis? Saudara, Yesus kan bagaimana Yesus mau disalib kalau tidak ada iblis? Dengar dulu, makanya kalau kita iblis yang mempengaruhi Yudas, tentang kematian iblis Yesus yang mempengaruhi imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau iblisnya tidak ada penyaliban. Maka karena iblis ada, maka ada penyaliban. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Alipteng. Saya mau jelaskan supaya Bang Zuma itu paham gitu loh. Oh ya, silakan. Nah, Bang Zuma, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan memakaikan sama mereka yang pakaian dari kulit domba kan? Ya, dari kulit itulah ular. yang melambangkan Yesus Kristus. Kata siapa itu lambang? Kata siapa itu lambang? Itu kan cocokologi Anda saja. Bukan, karena bangsa Israel mempersembahkan korban keselamatannya itu domba ketika mereka di padang gurun di bait suci. Gak nyambung. Dengar dulu, ini kenapa saya sampaikan ini, dan ada nubuatan langsung. Gak, iblis ini pahlawan atau tidak? Tuhan mengatakan kepala pahlawan ini akan iblis ini untuk Kristen. Perempuan ini akan menemukan kepala ular itu. Iblis ini untuk Kristen. Pahlawan enggak? Ini loh, makanya kalau Bang Zuma itu pahlawan dan iblis ini orang nggak bisa menangkap pemahaman mengenai tentang penjelasan di satu pihak, jadi dipotong-potong. Pahlawan gitu. Tidak, Anda nggak masuk terlalu jauh Kak, kamu pergi. Ini pahlawan juga yang aku heran, kenapa kayak kamu menganggung-anggungkan setan yang menjadi pahlawan bagi orang Kristen gitu loh. Emang kamu jadi. Emang kamu sekarang jadi saya tanya, sama saudara. Dengar. Tanpa iblis, Yesus disalib nggak? Tanpa iblis Yesus disalib gak? Enggak, Paman. Sepertinya tidak. Tanpa salib Kristen selamat gak? Tidak, Paman. Berarti iblis adalah pahlawan buat Kristen gak? Betul, Paman. Dah selesai kita ya, saudara Semeiro. Hanya orang berakal lah yang bisa sampai kepada Islam, dan hanya orang berakal lah yang bisa keluar dari lingkaran setan. Betul, Paman. Oke, silakan adindaku semua. Aduh, like lagi dia, Bang Juma. Makanya aku diam. Daripada ku maki lebih baik aku diam. Silakan Bang Semiaro. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Harefa. Teman-teman yang ada di bawah, mohon izin, saya minta tolong akunnya Bang Zuma di follow ya, karena itu adalah akun ke-13 Bang Zuma gitu kan. Saya tolong akunnya Gurunda Zuma, guru kita, di follow. Akunku juga kalau mau boleh. Akunnya Bunda Mila juga boleh kalau mau. Bebas lah. Intinya yang mau aja monggo di follow. Yang nggak mau juga nggak maksa, gitu aja ya. Oke, Bang Semiaro Harefa, tolong dibuka mute-nya, Bang. Begitu juga YouTube kita dong. YouTube-nya dipromosiin. Iya, YouTube-nya Bang Zuma Zulkifli M Abbas, teman-teman ya. YouTube-nya Bang Zuma sekali lagi Zulkifli M Abbas. Silakan diketik di YouTube, ketik Zulkifli M Abbas. YouTube-nya Gurunda kita, Gurunda Zuma. Kemudian YouTube-nya Bang Handi Celebes. Sama tuh kayak namanya tuh. Handi Celebes channel tuh. YouTube saya Bang Ardi pakai Y. YouTube-nya Dinda Alfi apa ya? Alfi Anugrah, ada di bio Alfi tuh linknya. Oh, ada di bio, sama, ada di bio saya juga. Yang mau aja ya. Saya nggak memaksa gitu. Yang mau aja ya. Oke, Bang Semiaro Harefa, silakan ditanggapi Gurunda kita. Tapi ya mohon izin Bang Harefa. Iya, Bang. Iya, pakai akal sehat lah, Bang. Aduh, lama. Aku sedang menjelaskan mengenai tentang pemahaman Bang Zuma ini, Bang.
Oleh karena dia bilang, masa setan jadi pahlawan bagi orang Kristen? Karena sesungguhnya keinginan setan itu supaya manusia di dunia ini binasa. Kok di satu pengalaman lain dikatakan bahwa setan itulah yang merasuki Yudas supaya Yesus mati. Kalau dipahami secara logika, secara manusia tanpa dasar, kenapa kalian juga bilang sama saya itu enggak, kayak kurang paham aku ini. Paham ya Bang. udah, jangan panjang-panjang, Bang. Silakan Jadi Gurunda, mau lanjut dah. Yesus ingin menyelamatkan dulu. manusia. Setan Udah, diam ingin dulu. membinasakan. Tadi Dan udah final. ada keinginan Ardiansa, sedikit kerangka pun setan penyampaian saya supaya paham nggak tadi? manusia itu Paham selamat. lah Gurunda. Oh ya, paham. lanjut. Oke. Oke, saya nyimak. Silakan. Siap. Gini Bang Areva, gini Bang. Tadi kan Gurunda Zuma menyampaikan kalau tidak ada iblis, Yesus disalib nggak? Bang Areva, Lidah keluh langsung. Keluh lidahnya langsung. Kalau tidak ada pahlawan, maka tidak ada penyaliban. Keluh lidahnya. Makanya aku bilang 2000 tahun kalian itu. 2000 tahun. Izin. Lanjut. Jadi kalau tidak ada iblis, Nias ini ngomong, malah Nias ini ngomong. Dengerin dulu. Oke, kalau tidak ada iblis, gimana caranya nyalipnya? dibuatkan karena itu udah Enggak, cara nyalipnya gimana? Caranya gimana maksudnya? Loh, kalau tidak ada iblis, Oke, Karena itu Bang. rencana Allah. Oke, Bang. Gantian ngomongnya ya, Bang. Gantian boleh? Boleh, Bang? Nah, kalau Yesus gini, Bang. Yesus mati itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Saya tanya. Keinginan Tuhan. Bapak. Keinginan Bapak atau keinginan iblis? Saya tanya Bang Hareva. Saya tanya. Keinginan Hareva Oke, saya dulu. jawab ya. Bang Nias diem dulu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Itu adalah keinginan Allah supaya menyatakan bahwa manusia bisa dapat diselamatkan. Oleh karena kenapa? Setan. Jangan panjang-panjang. Simple aja, dengerin. Simple aja. Pertanyaan saya simple. Yesus mati itu atau Yesus disalib itu keinginan Bapa atau keinginan iblis? Jawab aja. Keinginan Allah. Oh, keinginan Bapa, betul. Ya. Oke. Lalu kenapa iblis kok ingin Yesus disalib sehingga merasuki Yudas? Kenapa tuh? Karena dia ingin Yesus mati dan gagal. Nah, dalam berarti rencana yang keselamatan. ingin Yesus mati Bapa atau iblis? Nah, ayo. Bukan. Pemahamannya bukan karena Yudas. Loh, tunggu dulu. Yesus mati. Sabar Bang Nias. Bang Nias sabar dulu Bang Nias. Bang Nias di-mute dong. Dengarlah, dengar. Makanya saya bilang sabar. kita nggak Hareva, bisa menjawab kamu tadi dengan mengatakan, hanya beberapa Hareva, kata baru disingkat gitu. Hareva tadi yang mengatakan karena iblis ingin Yesus mati. Siapa yang ngomong gitu barusan? Ya, ya betul, dia ingin Yesus Saya ulang mati lagi, dan saya ulang gagal. lagi. Saya ulang lagi. Siapa yang ngomong gitu barusan? Iya, saya. Oke, Bang Hareva ya. Berarti iblis ingin Yesus mati, betul? Ya. Oke. Bapa ingin Yesus mati nggak? Ya, dia ingin mati Yesus demi keselamatan manusia. Simple. Dengerin dulu betul. pertanyaan saya. Simple aja. Iblis ingin Yesus mati, betul? Betul. Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya. Berarti keinginan Bapak dengan keinginan iblis sah? Dalam keinginan, dalam konsep Jawab Yesus, dulu dong. konsep Allah dan konsep setan itu beda. Sabar gitu, dulu. Sabar. Dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Keinginan iblis dengan keinginan Bapak itu sah? Tidak sama lah, tidak sama, beda Lu kok konsepnya. tidak?
Saya ulang. Makanya dengar, jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Keinginan Allah supaya Yesus mati, supaya manusia melalui kematian Yesus, manusia menjadi percaya bahwa mereka juga bisa dapat pelan-pelan supaya gagal keinginan Allah itu. Abangku pelan-pelan. Keinginan saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Keinginan istri saya ingin menikah dengan saya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan saya dengan istri saya? Sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, keinginan iblis ingin Yesus mati. Ya. Keinginan Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan Bapak dengan keinginan iblis? Ya, dalam keinginan kematian itu, tetapi beda konsep. Saya nggak. Pertanyaan saya ini, simpel. Tunggu, sama ada musik di tidak? mana ini? Ada musik di mana ini? Udah. Sorry, anakku tadi. Oke, lanjut ya. Aman tapi ya, YouTube ya, aman ya. Oke, lanjut ya. Sama atau tidak? Pertanyaan saya simpel, Bang. A, sama. Oke, B, aku jawab ya, sama. sama-sama mempunyai keinginan supaya Yesus mati. Oke, Yes, lanjut. that's right. Oke, saya tanya sekarang. Sabar. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, ya. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, berarti manusia ini selamat dari dosa atau ke neraka? Saya tanya. Tetap selamat dong. Gimana cara nebusnya? Kan gak ditebus. Karena keinginan Allah supaya Yesus mati. Loh, kan gak mati, kan gak ada iblis. Lah, kan ada keinginan Allah juga supaya Yesus mati. Gimana cara Allah membuat Yesus mati? Mungkin dengan cara lain. Kok ada cara lain, mungkin? tetapi Jangan itu... mungkin dong. Lah, Jangan mungkin. Yang tertulis di kitab Anda bisa dong. Bisa dong. Yang tertulis aja, Bang. Gini. Kalau yang nggak tertulis di kitab Anda nggak usah diomongkan. Kita ngomong Kan yang saya ada sudah omongin yang saya katakan melalui apa yang dikatakan Alkitab saya, tetapi dibilang nggak usah pakai data dulu. Bagaimana sih? Ya oke. Dengerin ya, Bang. Ini kan sekarang ngobrol sama saya, betul? Ya. Nah, kita ngobrol berdasarkan yang ada di Alkitab, kitab Anda. Ya. Betul? Ya. Nah, berdasarkan yang ada di kitab Anda, bagaimana cara Yesus menebus dosa? Ya, dengan mati. Nah, dengan mati. Kehendak iblis atau kehendak Bapak? Kehendak Bapa. Loh, kan sama. Kehendak iblis juga sama. Tapi beda konsepnya lah. Keinginan setan itu supaya mati dan gagal Yesus menuruti hukum Allah. Karena Allah menginginkan supaya manusia itu dengan iblis, standar manusia. sabar. Makanya Yesus datang ke dunia Bang. untuk Sabar, mengikuti 10 hukum Taurat itu. Bang, kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, manusia tertebus nggak dari dosa? Halo. Ayo. Jawab. Halo. Halo, alasan. Kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, giliran gitu gurunda. Halo. Mana ada? Makanya dengar Bang. Saya mau bilang, tunggu ya. Saya juga sedang menyimak kata-kata Abang supaya aku tidak terkecoh dengan kata-katamu. Ya kan? Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa kalau seandainya Yesus tidak kalau iblis tidak merasuki si ini ya, si Yudas, berarti tidak akan diselamatkan. Apalah konsep kalian itu? Sedangkan sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri bahwa Yesus harus mati. Pertanyaan saya simpel. Simpel pertanyaan saya. Abang dengar suara saya? Dengar? Ya. Tidak. Abang dengar. Kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, berarti dosa manusia tertebus, betul? Ya. Berarti iblis ingin menyelamatkan manusia, betul? Tidak.
Lah, memang begitu kenyataan. Saya tidak begitu ini loh. Karena pemahaman kalian itu salah. Makanya gitu. salib itu karya iblis. Salah pemahaman kalian. Walaupun kalian tertawakan Lanjut guru dah, lanjut guru. Udah. Saya biasa aja gitu. Saya merasa bahwa pemahaman kalian itu sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Bagaimana Ya sabar. setan Gini Bang. Udah jelas dari Abang awal jangan bahwa emosi setan ya. itu untuk Abang jangan membinasakan emosi ya. manusia, gitu loh. Abang jangan emosi Bang. Tidak Abang jangan emosi. emosi. Oke ya. Sabar ya Bang ya. Sabar ya. Oke. Iblis ingin membunuh Yesus. Betul? Ya, dia ingin membunuh Yesus, betul. Bapa juga ingin membunuh Yesus. Betul? Loh, kok membunuh sih? Loh, Gak mematikan. ada keinginan, inilah perkataan kalian Loh, ini bolak-balik. yang mematikan Gak Yesus ada siapa? keinginan Allah untuk membunuh Yesus, tetapi dia ingin Yesus mati demi keselamatan manusia, bukan Oh, untuk membunuh keinginan. Allah. Iya. Yesus. Ya udah. Keinginan Bapak dengan keinginan iblis berarti sejalan. Sama-sama ingin Yesus mati, betul? Beda konsep. Udah berapa kali Gimana, dibilang? Dik? Dengar, makanya Katanya sama tadi katanya Yesus sama. mati demi keselamatan manusia. Setan menginginkan Yesus mati supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan, gitu loh pemahaman kalian. Lah kalau Yesus gak berhasil disalib, penebusan berhasil atau gagal? Itu tetap terjadi karena sudah Enggak, saya tanya. Kalau Yesus tidak berhasil disalib, penebusan terjadi atau tidak? Tidaklah. Tidak. Iya. Ya, sabar. Kalau Yesus tidak disalib, penebusan tidak terjadi. Kalau Ya. Yesus disalib, penebusan terjadi bukan? Iya, terjadi. Terjadi. Konsekuensinya ketika penebusan terjadi, dosa manusia diampuni, ditanggung oleh Yesus, betul? Ya. Nah, iblis berhasil nggak membuat seperti itu? Dia berhasil. Nah, berhasil. Berarti iblis menginginkan dosa manusia ditebus. Tidaklah, bukan itu keinginannya, bukan itu keinginannya. Lah, Udah jujur, lah. benar. Aku juga tidak Pensi begitu udah ada dengan 400 ketahuan sampai kalian. orang kayak Karena begitu itu aja keinginan, belibet jawabnya berapa dari kali tadi. aku bilang, keinginan setan supaya manusia binasa. Loh, membinasakan manusia dengan cara supaya dosa manusia tertebus atau supaya dosa manusia tidak tertebus? Saya tanya. Ayo. Supaya manusia diselamatkan dari dosa, bukan supaya dosa tertebus. Enggak, dengerin dulu. Manusia diselamatkan dari dosa, Iya. menebus manusia dari dosa, betul? Ya. Nah, menebus manusia dari dosanya. Ya. Kesimpulannya dosanya tertebus atau tidak? Manusia ditebus bukan dosanya. Berarti manusia ditebus bukan ada dosanya. Parah. Nggak pakai dosa berarti. Manusia yang ditebus dari Manusia dosa, bukan ditebus. dosa yang ditebus. Buat apa dosa ditebus? Manusia ditebus dari apa? Dosa. Nah, makanya Pertanyaan saya simpel. Kalau manusia ditebus dari dosa, pertanyaan saya simpel. Dosa tertebus atau tidak? A, tertebus. B, tidak tertebus. Yang mana? Nah. Dosa tertebus dong, dosa tertebus. Sorry, jaringan saya. Gimana? Tampar juga pipimu. Dasar kamu. Sorry, yang lain. ulang pertanyaannya. Sorry. Aku keluar karena udah orang tidur di sini. Oke, saya ulang ya. Anda mengatakan manusia menebus lanjut Gerunda. Enggak lanjut. Aku nikmati aja. Kan kerangkanya Saya udah senang disampaikan dengan tadi. permainan kalian, coy. Permainan katanya. Permainan. Lanjut. Argumen kalian itu sangat-sangat menantang saya dan saya juga Gini Bang Reva gini. Menebus manusia dari dosa. Pertanyaan saya, kalau menebus manusia dari dosa, pertanyaan saya, apakah dosanya tertebus atau dosanya tidak tertebus? A, dosanya tertebus. B, dosanya tidak tertebus. Jawab. Astaga, naga, dibilang Yesus datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menebus manusia yang berdosa. Apaan sih? Loh, menebus manusia yang berdosa. Kesimpulannya, manusia yang berdosa ketika ditebus, dosanya masih ada atau enggak?
Nggak ada lah. Lah iya, berarti dosanya ditebus kuceluk. Lah, ibarat gini loh Mas, dengar ya. Ibarat kalau ibarat anakmu ada di lumpur. Udah nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya udah dengar dari Anda. Ternyata keinginan Bapak kan Tuhanmu, betul nggak? Iya. Nah, keinginan Tuhanmu dengan keinginan iblis sama ternyata. Sama-sama ingin Yesus mati. Beda konsep keinginan Allah supaya Yesus mati, beda juga. Tadi yang mengatakan sama siapa? Kali ku bilang. Tadi yang mengatakan sama kan Anda. Itu aja. Iya, tadi kan yang mengatakan sama Anda, betul? Sama. Betul? Sama. Mereka menginginkan sama apanya? Yesus. Saya tanya sama apanya? Sama apanya? Makanya dengar, kalian itu Ya, selalu memotong-motong gitu loh. Ya, sama apanya silakan. Sama apanya? Bapa atau Allah Bapa menginginkan Yesus mati supaya manusia itu ditebus melalui Yesus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan keinginan setan Yesus supaya mati, supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan itu. Itulah sebabnya ketika Kekaisaran Roma datang untuk menutup, memeteraikan kubur Yesus supaya Yesus jangan keluar, itu keinginan setan. Supaya Bang, dengerin Bang. Iblis ini ingin menggagalkan keselamatan atau ingin dengerin dulu dong. Iblis ini ingin menggagalkan rencana Bapak nggak? Iya, dia menginginkan menggagalkan rencana Allah. Rencana Bapak ingin membunuh Yesus. Ingin Yesus mati. Betul? Rencana Bapa supaya manusia Yesus mati. Iya, Yesus mati. Yesus. Rencana Bapak ingin Yesus mati, betul? Betul. Iblis ini ingin menggagalkan rencana Bapak nggak? Dia ingin menggagalkan. Ingin menggagalkan dengan cara supaya Yesus tidak mati gitu. Tidak bangkit. Dia menginginkan mati Yesus tetapi supaya tidak bangkit juga. Apalah kau ini? Bapak. Iya. Makanya saya lanjutin. Pertanyaan gitu, saya supaya kalian tidak dengerin. Pertanyaan saya mati atau enggak? Dengerin ya. Bapak ingin Yesus mati, betul? Iblis ingin membatalkan kematian Yesus enggak? Ya. Loh, ingin membatalkan kematian Yesus. Ya ini kan karena dibolak-balik kita jadi terpelecok kan. Makanya dengarlah, makanya aku bilang. Jawab dulu. Ini kan iblis ingin membatalkan orang terjebak dengerin. Iya, dengerin. Iblis ingin membatalkan keinginan Bapak nggak? Benar. Apa keinginan Bapak? Keinginan Bapa supaya Yesus mati. Apa keinginan iblis? Dengar, makanya ini kan, apa keinginan iblis? Oke. Udah jelas. Apa keinginan iblis sekarang? Kalau Bapak menginginkan Yesus mati, kalau keinginan iblis apa? Ingin membatalkan Yesus mati, betul? Dulu aku belum selesai ngomong rencana Bapa pun udah langsung dipotong. Udah. Enggak usah terlalu lama. Rencana Allah, dengar. Rencana Allah supaya melalui kematian Yesus manusia diselamatkan melalui kesimpulannya Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya kan, belum selesai aku mau dengar dulu, makanya supaya orang nanti nggak salah paham kita. Gitu loh. Nah, udah. Keinginan setan supaya Yesus mati gagal dalam rencana keselamatan yang Tuhan sudah ganti yang lain aja. Pusing kepala saya. Kan? Ganti yang lain kan? Ini kan. Jadi nggak didengar nih, makanya kalau di pemahaman kekristenan ini mengenai